Jungkook secara tak sengaja meng-spoiler album solo V selama live stream. Jungkook baru-baru ini mengadakan live stream langsung untuk bertemu dengan ARMY, di mana dia mendengarkan lagu-lagu penggemar, membahas cover vokal AI, dan banyak lagi. Ada satu momen khusus yang membuat penggemar menebak-nebak apa yang mereka dengar. Dia membacakan komentar yang berkaitan dengan karir solo V yang akan datang. Apakah aku sudah mendengarkan album V? Alih-alih memberikan jawaban yang ambigu, tampaknya Jungkook melompat ke umpan dan bertanya apakah semua orang telah mendengar pengumuman. Apakah beritanya sudah keluar? Kata Jungkook. Lucunya tidak ada pengumuman, setidaknya belum. Tapi itu tidak menghentikan Jungkook untuk mengungkapkan bahwa dia sudah mendengarkan beberapa lagu dari album solo V. Aku memang mendengar beberapa lagu, mereka baik, kata Jungkook. Tentu saja dia harus menggoda penggemar bahwa dia sudah mendengarnya. Konfirmasi Jungkook membuat penggemar semakin bersemangat untuk mendengar album solo V dalam waktu dekat. Sementara itu, Jungkook membagikan pengambilan AI vokal covernya. Selama beberapa bulan terakhir, topik pembuatan cover lagu melalui AI menjadi perbincangan hangat di fandom. Akun media sosial yang hanya didedikasikan untuk membuat dan memposting cover lagu yang dibuat oleh AI dengan suara anggota BTS telah meningkat pesat. Tapi sebagian besar ARMY tidak setuju dengan ide itu. Orang-orang yang mendukung cover ini mendapati bahwa cover ini telah menjadi relatif umum dan penggemar artis lain juga melakukannya. Di sisi lain, mereka yang menentang cover ini merasa bahwa tidak hanya itu melanggar kekayaan intelektual artis, tapi dengan memasukkan suara mereka ke dalam program AI, penggemar pasti berkontribusi terhadap situasi di masa depan di mana alat ini dapat digunakan untuk tujuan jahat. Meskipun anggota BTS belum membahas masalah ini dalam wawancara atau streaming langsung, banyak ARMY yang menganggap lirik RM di All Day featuring Tablo sebagai petunjuk di mana dia dan BTS mungkin berdiri secara moral dalam masalah ini. Tapi sekarang ARMY punya sikap pasti tentang masalah ini dari Jungkook yang berbicara tentang cover lagu AI selama streaming langsung Weverse baru-baru ini pada 27 Juli. Magnet BTS ini menemukan beberapa cover lagu buatan AI di YouTube selama siaran dan mengungkapkan kekagetannya atas banyak konten semacam ini di internet. Dia mengatakan bahwa dia juga memeriksa proses pembuatan cover AI ini dan terpesona dengan betapa mudahnya itu. Jungkook kemudian mengatakan bahwa tidak lama lagi orang mungkin dapat membuat lagu dengan suara artis tertentu melalui program AI kalau mereka terus memasukkan data ke dalamnya dengan kecepatan ini. Meskipun dia optimis dengan pembuatan AI untuk membuat lagu secara mandiri dalam waktu dekat, dia juga menambahkan bahwa itu masih kekurangan ketulusan vokal manusia. Sambil bertanya-tanya apakah dia dapat membuat musik dengan bantuan AI kalau suaranya menyerah, Jungkook sampai pada kesimpulan tegas bahwa dalam situasi itu akan lebih baik baginya untuk meninggalkan profesinya sama sekali. ARMY menganggap ini sebagai tanda pasti dari sisi mana dari masalah kontroversi BTS ini. Sementara itu, Jin, legenda visual yang ditemukan di jalanan. Dalam industri hiburan Korea, fenomena casting jalanan mengacu pada penemuan idola dan talenta potensial melalui pertemuan kebetulan di tempat umum. Di antara kisah-kisah calon bintang yang tak terhitung jumlahnya yang sedang dibina, satu nama secara konsisten naik ke puncak di mata netizen Korea, anggota BTS Jin. Dengan visual menawan, bakat unik, dan perjalanan luar biasa menuju ketenaran, Jin telah menjadi lambang casting jalanan paling legendaris yang pernah ada. Banyak, kalau tidak semua penggemar BTS mengetahui kisah casting Jin. Dia ditemukan oleh karyawan Big Hit Entertainment yang sekarang menjadi hype saat dia turun dari bus dalam perjalanan ke kampus. Yang unik dari Jin adalah dia memulai masa pelatihan setelah dia berusia 20 tahun. Setelah debut dengan grup, Jin terus menjadi pusat perhatian karena visualnya. Bahkan saat ini netizen Korea menganggap casting jalanan Jin menjadi legenda. Netizen berkomentar, dia sangat tampan, foto wajib militernya sangat gila. Yang lain mengatakan, casting jalanannya benar-benar legendaris, aku juga ingin melihatnya secara langsung. Yang lain mengatakan, dia sangat tampan di semua sudut, tidak ada foto buruk Jin. Bagaimana seseorang bisa terlihat begitu sempurna, sangat gila. Yang lain mengatakan, aku lupa dia bahkan tidak memakai riasan untuk foto militer. Dia terlihat sangat tidak nyata, aku setuju dia legendaris. Yang lain mengatakan, dia sangat tampan. Sementara itu, Suga mengukuhkan statusnya sebagai anak emas Samsung dengan pengumuman terbaru merek. Suga telah mengukuhkan statusnya sebagai anak emas Samsung setelah pengumuman merek itu baru-baru ini. Pada tanggal 26 Juli, Suga memancarkan aura CEO sejati ketika ia pada dasarnya menjadi acara utama acara Samsung di Korea.
Tapi kalau itu tidak cukup untuk menunjukkan nilai Suga sebagai duta Samsung, pengumuman duta merek itu pada 27 Juli menunjukkan pengaruhnya. Di acara itu, merek beberapa produk terbarunya, termasuk berbagai jenis teknologi yang mereka jual. Secara khusus, perhatian versi terbaru Galaxy Z Flip, ikonik mereka. Ponsel ini terkenal di kalangan netizen dan ponsel itu telah ditingkatkan menjadi Galaxy Z Flip 5 yang baru. Pada 27 Juli, Samsung mengumumkan bahwa ponsel itu tidak hanya pertama kali terungkap di Seoul, tapi Suga akan menjadi orang pertama yang punya ponsel baru itu. Kalau itu tidak cukup, bersama dengan gambar tampan Suga menjadi orang pertama yang memegang ponsel baru. Suga juga duduk di antara para eksekutif Samsung. Suga membuktikan bahwa dia benar-benar duta merek yang paling dicintai dan dihormati. Dia sekarang dapat mengganti Samsungnya dengan yang baru dan mudah-mudahan menemukan casing dede yang cantik untuk digunakan. Seperti biasa, Suga adalah duta besar yang sempurna untuk Samsung dan merek itu memperlakukannya seperti anak emas karena suatu alasan. Suga pasti akan menggunakan ponsel barunya dan tidak mengherankan melihat acaranya penuh dengan ponsel Samsung baru di akhir tahun. Tak hanya itu, Suga juga mengekspos Jimin di Instagram mengingat ARMY akan paralel lucu dalam misi. Baru-baru ini persilangan budaya K-pop yang tak terduga membuat ARMY terkejut ketika Ryan Gosling, aktor yang berperan sebagai Ken dalam film Barbie yang sensasional, memberikan teriakan pada Jimin. Dalam sebuah pesan video, Gosling mengakui bahwa Jimin telah mengenakan kemeja gaya koboi dengan pinggirannya lebih baik daripada Ken di film. Dia mengatakan bahwa karena kode Ken tidak resmi, dia sekarang harus menawarkan miliknya yang paling berharga, gitar Ken. Gitar itu sampai ke anggota BTS dan mengunggah video di Instagram berterima kasih pada sang aktor atas hadiahnya. Kemudian Jihyo meninggalkan komentar di bawah postingan itu, memuji kemampuan berbicara Jimin. Sementara interaksi antara dua anggota BTS ini menghangatkan hati, ARMY tertawa ketika salah satu dari mereka bergabung di bagian komentar. Itu tidak lain adalah pelawak internal BTS Suga. Dalam komentar, dia menunjukkan bahwa Jimin tidak tahu cara bermain gitar dalam kehidupan nyata dan penggemar terpecah melihat taktiknya untuk menggoda teman satu grupnya. Kejadian ini mengingatkan ARMY pada situasi paralel di mana Suga kembali menjadi pemicu kekacauan. Setahun yang lalu, ketika BTS berkolaborasi dengan Coldplay untuk My Universe, sebuah video di balik layar menunjukkan Chris Martin menghadiahkan gitar pada tertua grup Jin. Sebagai hadiah, Jin, penggemar lama Martin, tampak bersemangat mendapatkan hadiah yang begitu berarti dari idolanya. Jadi ketika penyanyi Coldplay itu mulai menunjukkan beberapa ekor dasar, dia sangat bahagia. Tapi Suga menyelinap ke dalam adegan mengingatkan Jin bahwa dia sudah tahu cara bermain gitar. Jin mematikannya dengan kesepakatan yang lucu, mengatakan dia lupa cara bermain chord. Sekarang Suga telah menyebabkan insiden yang serupa tapi berlawanan dengan Jimin dan selebritas favoritnya. ARMY mau tidak mau bercanda bahwa rapper BTS sedang dalam misi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.